Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri. Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk para nasabah utama Bank Mandiri yang telah join di acara webinar untuk hari ini. Perkenalkan, saya Sita Rutmahapsari dari Mandiri Private Office Jakarta yang akan membantu acara webinar pada hari ini. Oke, nah kita masih dalam rangkaian Mandiri Investment Carnival Journey to Wealth. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang bisnis sebagai pilihan investasi, nah minggu ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana mengembangkan bisnis dan mengelola keuangan pribadi bersama manajer investasi PT Manulife Asset Management Indonesia. Bagi yang minggu lalu belum sempat nonton, jangan khawatir karena kalian bisa visit ke YouTube Bank Mandiri. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Boleh juga di-share kalau memang kalian merasa itu bermanfaat. Nah, di tengah kita sudah hadir Mas Ryan Gondokusumo selaku CEO of Seribu. Mas Ryan ini adalah founder dari Seribu.com yang merupakan startup yang menjadi solusi dan penghubung kebutuhan desain dengan desainer berbakat dan profesional. Halo Mas Ryan, apa kabar? Baik, Riri. Apa kabar? Baik. Terima kasih udah hadir di acara kita hari ini. Sama-sama. Oke, nah satu lagi juga telah hadir Mas Angkola Indra Dewa Harahap selaku Head of Partnership and Acquisition PT Manulife Asset Management Indonesia. Halo Mas Angkola, apa kabar? Nah, Mas Angkola ini juga bertanggung jawab dalam menangani penjualan keseluruhan institusi di Manulife. Mas Angkola ini adalah seorang kepala cabang dengan pengalaman selama lebih dari 6 tahun di consumer banking dan memiliki lisensi wakil manajer investasi. Thank you Mas Angkola udah hadir di acara kita. Sama-sama Riri, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai diskusi dengan Mas Ryan dan Mas Angkola, saya juga ingin menginformasikan kepada para nasabah utama Bank Mandiri yang sudah join, agar stay tune sampai di akhir acara karena kita punya 50 e-money untuk 50 nasabah yang telah join pertama. Selain e-money, kita juga sudah menyiapkan 5 buku karangan dari Mas Ryan Gondokusumo, dan nanti juga ada reksadana Manulife yang dipersembahkan dari Bank Mandiri untuk nasabah bagi yang pertanyaannya terpilih. Oke, nah sekarang kita akan langsung membahas ya bagaimana sih mengembangkan bisnis dan mengelola keuangan pribadi. Kira-kira untuk mengembangkan bisnis, khususnya bisnis yang baru, apakah perlu manajemen keuangan? Nah, langsung aja kita ngobrol mungkin pertama dengan Mas Ryan ya. Oke, apa kabar Mas Ryan? Baik. Thank you sudah hadir di webinar kita sore hari ini. Sama-sama. Thank you juga for having me. Iya. Nah, Mas Ryan kan dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang dulunya juga pernah kerja kantoran. Nah, untuk awal karirnya ini kan memulai dari startup bisnis, yaitu dengan mendirikan Seribu Lancer yang menghubungkan para pekerja freelance dengan pemberi jobnya langsung. Ini juga merupakan suatu ide yang kreatif dan out of the box gitu. Jadi mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya juga. Saya juga mendapat informasi kalau Mas Ryan juga dari perusahaan dari keluarga yang memiliki bisnis properti. Kira-kira apa sih yang membuat Mas Ryan kepikiran untuk menjalankan bisnis yang lain? Oke. Nanti saya ada slide sedikit ya, tapi sebelumnya saya pengen share dulu, saya udah buat usaha ini, Seribu, selama 8 tahun. Jadi sebelum saya mulai usaha, saya ada kerja as a professional sekitar 6 tahun, di luar negeri maupun di Indonesia ya, dan di Indonesia waktu itu family business. Jadi saya lumayan beruntung bisa ngelihat beberapa environment yang beda.
Dan mungkin buat teman-teman sekalian yang udah ikutan sesi ini ya, saya pengen run through sedikit apa sih 1000 itu ya. Boleh next slide? Nah ini kalau ada yang mau follow Instagramnya saya sama 1000 juga boleh. Next slide. Nah ini profilnya saya dulu ya, tadi udah dibawain sama Riri. Saya sendiri 8 tahun pengalaman sebagai entrepreneur. Background saya di management, product development, sama digital marketing. Fokus saya benar-benar ke goal sama KPI oriented. Jadi semuanya harus based on data driven. Dan saya sendiri selama 8 tahun ini ya ada online company 1000.com dan 1000lancer.com ya. Dan ini so far kita udah grow company itu sampai handle sekitar 12.000 klien yang berbayar. Dan rata-rata klien kita B2B. Sebelumnya saya sendiri background-nya sebagai electrical engineering dari Purdue University. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung kok dari engineering bisa pindah ke jalanin bisnis ya. Ya ini nanti saya sambil ceritain juga dari pertanyaannya Riri. Next. Nah ini company kita nggak gede, sekitar 25 orang. Jadi kalau buat teman-teman yang ngelihat kayak, oh tech company harus hampir ratusan orang dan lain-lain, nggak. Kita fully automated dan kita memang fokusnya itu gimana supaya bisa grow bisnis tanpa harus terlalu banyak orang. Next. Bisnis modelnya simple. Jadi kalau teman-teman lihat ya, sebelah kiri itu 12.000 klien. Mereka pemberi kerja. Dan yang kerja adalah yang sebelah kanan, 23.000 freelancer kita. Dan kerjaannya seperti apa? Misalnya desain grafis, pembuat website, ya, buat video. Dan di zaman ini, kita nggak harus semuanya harus hire in-house. Ya. Karena kalau hire in-house itu mahal, harus bayar gajinya, dan belum tentu selalu ada pekerjaannya. Jadi, ya, yang tadi saya mention, sebelah kanan itu freelance. Freelance itu pekerja lepas. Tapi semuanya kita kurasi. Jadi 23.000 freelancer ini adalah freelancer berkualitas yang handle 12.000 klien kita. Jadi on a monthly basis itu udah sampai ribuan job yang di-provide untuk freelancer kita. Notabene di Indonesia, apalagi populasinya gede, sampai 260 juta, dan kita believe kita punya platform ini bisa jadi penghubung antara pencari kerja dan pemberi kerja ke depannya. Jadi kurangin employment juga. Next. Nah, ini historinya 1000. Tadi ini balik ke pertanyaannya Riri ya. Sebelumnya kan saya 6 tahun ya pengalaman kerja sebagai profesional. Dan waktu itu saya ngerasa tuh pas saya kerja di family business, ada satu di travel ya. Waktu itu udah 600 orang. Dan pas saya masuk, saya anggap aja ke 601. Semuanya udah jadi. Jadi waktu itu bos saya cuma minta saya untuk gimana caranya improve dari bisnis yang ada. Dan buat saya sendiri sebagai engineer, saya suka sesuatu dari nol. Karena kalau kita mulai semuanya dari nol, kita benar-benar ngerasain ya stages-nya. Building bisnis itu kayak gimana. Nah ini historinya saya waktu itu build 1000 ya. Kita mulai dari 2011, 8 tahun, 9 tahun lalu. Terus sekitar 2012, kalau teman-teman lihat, kita ada di-invest sama perusahaan VC dari Singapura, ya, venture capital, namanya East Venture. Nah, waktu itu di awal-awal 2012, itu venture capital di Indonesia cuma ada 3, dan kita lumayan beruntung dapat salah satu dari mereka untuk jadi backing kita. Dan sekitar 2014, kita di-invest sama perusahaan Jepang, ya, sebelah kanan atas, namanya Asteria. Dan kita dapat investment ketiga itu dari perusahaan Jepang juga di 2018 itu namanya Crowdworks dan modelnya itu sejenis kayak 1000 juga, tapi paling gede di Jepang. Mereka udah IPO company. Nah, dari perjalanan ini stages-nya itu beda-beda dan balik ke pertanyaannya Riri ya, mungkin balik lagi karena saya udah pernah coba jadi profesional, saya pengen coba jadi entrepreneur tuh kayak gimana. Dan jujur, has been an experience banget sih. Gak regret, dan saya suka sih building something out of nothing. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, jadi untuk yang saat ini employee tidak menutup kemungkinan ya, misalnya punya ide bisnis baru, punya keinginan untuk passion yang lain, jadi bisa mulai bisnis yang baru gitu ya, nggak harus ngikutin apa yang sudah ada di depan kita ya Mas ya? Nggak harus sih, nggak harus. Tapi itu direction-nya masing-masing, pilihannya masing-masing gitu. Tentunya kita selalu dengar, oh punya bisnis sendiri enak gitu.
Tapi pas kita udah punya bisnis sendiri, kita malah merindukan dulu jadi profesional gimana. Iya, ya, pasti ada ini ya, plus minusnya ya. Betul, Eh, betul. ini sih Mas Ryan mau nanya lagi nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan sebelum kita mengembangkan suatu bisnis gitu, terutama yang bentuknya startup, karena kan sekarang banyak perusahaan baru tuh yang bentuknya dari startup ya, Mas. Oke. Pertama-tama itu kita mesti, kalau saya paling suka itu pertama ngelihat dulu ide apa atau bisnis apa yang jalan di luar negeri. Jadi kita bisa ngambil di China atau di US karena mereka 10 tahun lebih depan daripada di Indonesia. Nah, kalau misalnya di situ jalan, bukan artinya di Indonesia pasti jalan, karena market situation-nya beda. Kedua, kita lihat market size-nya di Indonesia berapa banyak. Kalau misalnya market size-nya nggak terlalu banyak, atau niche ya, itu kita juga mesti pikirin apakah worth it untuk dijalankan. Ketiga, baru kita buat projection-nya. Nah, kira-kira kalau kita jalanin ini, misalnya kita mau ngambil 1%, 2% dari market size yang ada, worth it-nya berapa sih? Dan keempat, kalau kita udah kerjain 1, 2, 3 itu, baru kita planningin untuk siapin timnya, cari dananya, dan lain-lain. Itu sih, Ri. Juga nih ya, kita melirik tetangga misalnya di luar, apa sih yang lagi bagus gitu ya, siapa tahu di sini juga bisa. Sorry, tadi kepotong pertanyaannya apa? Saya tadi linking sedikit. Ya, jadi mungkin kita juga bisa dengan melihat situasi di luar, kira-kira startup apa yang bagus, kita bisa mengimplementasikan di sini juga ya. Bisa banget. Malah saya lebih suggest kayak gitu. Kalau kita pernah dengar istilahnya never reinvent the wheel. Kadang idealisnya, kayak saya pernah ketemu teman-teman saya yang pengen buat bisnis juga, dan dia datang ke saya, dia bilang, oh ide ini nggak pernah ada sebelumnya. Itu malah bahaya. Oh, oke. Nah, Mas Ryan ini mau nanya lagi nih, kira-kira seberapa besar sih modal dan resource yang perlu kita siapkan untuk membangun sebuah bisnis, dan kira-kira perlu nggak sih kita membuat cadangan apabila bisnis yang kita lakukan tuh nanti bermasalah atau mungkin nggak sesuai dengan harapan kita nantinya? Oke. Jadi pertama-tama pas kita mulai, namanya doing business pasti resikonya gede. Saya boleh share, waktu saya mulai 2011, beda sama sekarang ya. Waktu itu modal saya cuma 40 juta. Gitu. Dan setelah kita buat ya, kalau di technology company, kita ada yang namanya product market fit ya, sama proof of concept, POV. Saya langsung cari investor. Dan waktu itu dapat yang Ace Venture. Jadi setelah yakin sama bisnisnya, saya dapat kurang lebih 30 klien pertama dengan modal yang tadi saya mention. Saya langsung cari pendana. Jadi sebisa mungkin jangan pakai duit kita sendiri, karena resikonya gede. Meskipun kita udah dapat investment pun, not necessary itu pasti sukses kita punya bisnis gitu. Malah dapat investasi artinya challenge-nya lebih gede, bebannya juga lebih gede gitu. Ya, tapi sebisa mungkin pakai duit from a different entity. Apalagi sekarang ini kan investor banyak ya di Indonesia yang pengen invest di possible bisnis yang kedepannya bisa grow. Oke, jadi kalau dari segi modal, sebenarnya kita nggak perlu modal yang terlalu besar gitu ya. Mungkin nanti bisa at certain amount dulu, lalu mencari investor, bisa growing lama-lama ya. Betul. Yang penting kita harus bisa dengan modal awalnya kita, dari misalnya savingnya kita, itu proof konsepnya dulu sama dapetin klien sih. Kalau udah dua itu terjadi, mau buktiinnya ke investor lebih gampang. Kalau cuma ide susah banget. Iya, oke. Thank you Mas Ryan. Nah, Sama-sama. kira-kira dalam perjalanan nih, apa aja sih kendala yang Mas Ryan temuin pada saat membangun startup ini? Banyak sih. Jujur 6 bulan pertama ya di 2012 itu saya juga udah mau give up. Itu mungkin yang pertama hurdle-nya ya. Kenapa? Karena situasinya waktu itu bisnis belum ada apa-apa. Nggak mungkin kan kita dalam 1 bulan pertama langsung produk jadi, klien dapat, belum tentu gitu ya. Maksudnya 1000 dulu brandnya nothing. Orang nggak kenal.
Jadi modal yang saya punya, saya itu hampir habis dalam 6 bulan pertama. Ya tentunya kita sebagai business owner nggak mungkin punya gaji juga ya, karena kita harus gaji orang lain kan ya, Mbak Riri. Makanya waktu itu apa namanya, mungkin challenge pertama itu, nanti kalau udah dapet investasi, challenge-nya adalah gimana dengan investasi yang kita dapetin bisa grow ke milestone yang kita punya investor expect. Karena kan kita pasti build the projection, dan itu challenge-nya juga gede. Karena melakukan sebuah pengeluaran belum tentu menghasilkan sales-nya. Masih banyak trial and error gitu. Cuma pengeluaran pasti keluar. Nggak mungkin kita bisa dapat balik lagi gitu. So, Iya sih. ya, banyak endless night lah, di mana kita tweaking, trial and error, mesti managing expectation-nya investor kita gitu. Banyak gituannya. Dan cari investor pun juga susah sih, nggak gampang sih. We need to be able to benar-benar build projection, punya tim yang solid, market size-nya juga gede, supaya bisa nge-convince mereka untuk invest. Oke. Wah, banyak juga ya kendalanya selama ini ya. Banyak. Nah, Mas Rain, kita tuh perlu nggak sih membuat beberapa rencana bisnis secara bersamaan, atau lebih baik kita fokus aja satu-satu? Kalau menurut saya lebih percaya harus sih. Karena begini, Mbak Riri, jalanin satu bisnis aja udah susah banget. Apalagi kalau kita mau jalanin multiple at the same time gitu. Dan satu hal lagi, kalau kita jalanin bisnis nggak mungkin sendiri. Meskipun dulu saya mulainya sendiri, tapi saya nggak rekomen. Kalau buat teman-teman yang mau mulai bisnis, minimal harus 2 orang. 3 bagus. Tapi kan nyari partner susahnya setengah mati juga ya. Iya. Saya baru di bulan di tahun ke-6-7 ini baru ada partner. Baru dapat partner. Nah, Gitu ya. betul. Dan balik lagi ke pertanyaannya, lebih baik fokus satu bisnis aja. Karena kalau multiple bisnis, kita juga nggak komit ke partner kita. Karena waktu kita kebagi. Dan nomor 2, chances of success itu lebih tinggi kalau kita fokus ke satu bisnis. Oke, jadi lebih baik kita memulai fokus satu-satu saja ya, karena agar bisa lebih komit juga dengan partner, dan mungkin income-nya juga lebih, maksudnya mungkin return-nya juga bisa lebih tinggi gitu, karena mungkin lebih fokus di situnya ya. Kalau saya lihat lebih minimize risk, meskipun risk tetap ada gede. Betul. Sama aja kayak saya waktu itu ditanya, ya lebih baik masih kerja di company tapi mulai usaha atau gimana Kak gitu kan. Waktu itu ada yang tanya junior saya bilang kalau kamu mau mulai usaha jangan kaki kayak gitu. Nomor 1 nggak bagus buat kita. Ya artinya kan kita main di belakang kan istilahnya. Itu no banget menurut saya. Kedua, bisnis itu lebih susah. Dan ujung-ujungnya kamu akan ngerasain bisnis itu ngambil terus kita punya uang, dan akhirnya lebih worth it, udah deh gue kerja aja. Jadi kayak kita mau mulai tapi setengah-setengah kayak gitu. Kalau mau mulai benar-benar harus keluar dulu dari company yang lama, baru jalanin gitu. Tapi chance of success-nya juga nggak guaranteed ya, namanya bisnis. Iya sih, iya. Jadi itu ya, lebih baik kita fokus ke satu bisnis dulu ya. Betul. Iya, thank you Mas Ryan untuk insight-nya. Nah, sekarang kita akan ngobrol juga nih dengan Mas Angkola untuk membahas lebih detail tentang financial planning. Halo Mas Angkola, sore. Sore, Riri. Apa kabar? Selamat sore. Ya, Mas Angkola, thank you udah bisa hadir di webinar. Nah, tadi Ya, kita udah mendengarkan secara detail dari Mas Ryan tentang sama. planning untuk membuat bisnis startup. Kalau dari sisi perencanaan keuangan nih, selain modal, apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk mendevelop suatu bisnis yang baru? Ya, oke, Riri. Ini kan yang menarik ya, dan ini juga mungkin dan saya juga untuk ke depan. Nah, ketika kita memulai melangkah bisnis, kalau tadi saya dapat gambaran dari Mas Ryan, bahwa ada risikonya gitu. Bahkan tadi udah di tengah jalan udah hampir give up gitu.
Nah, tapi yang bisa kita lakukan itu bukan berarti kita tidak masuk ke situ atau malah menghindari itu ya. Namanya risiko itu menurut saya bisa kita kelola, itu Riri. Jadi kalau menurut artikel Forbes ya, ini bukan berarti untuk nakut-nakutin gitu ya. 90% dari startup itu ya, perusahaan startup itu gagal. Berarti hanya 10% yang sukses ya, termasuk juga 1.000 ya. Dan ketika kita mengetahui angka itu seolah wah jangan nanti saya gagal gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bukan menghindari tadi, tetapi kita bisa mengelola risiko. Saya ada satu ilustrasi gambar yang menarik ya, yang bisa ditampilkan. Gimana kita supaya lebih nyaman untuk melakukan ini. Ini ada ibarat roket gitu ya, ada roket, kita punya tujuan gitu, dan kita ingin naik gitu. Untuk hal-hal di bawahnya sebagai fondasi ya. Kita harus punya fondasi untuk misalnya gimana sih kita punya uang atau punya tabungan untuk mengcover biaya hidup sehari-hari misalnya. Atau misalnya fondasi itu untuk memenuhi kewajiban finansial lainnya gitu. Atau untuk uang sekolah kalau kita udah punya anak, ya kemudian dana darurat atau ada part investasi, ada part proteksi dan lain sebagainya. Kotak-kotak ini hanya kita sendiri yang bisa jawab. Semakin teman-teman atau audiens dari webinar ini bisa mendetailkan kotak-kotak ini, saya rasa atau akan cenderung lebih siap punya. Kita lagi IS-nya memang kecil ya, tapi bukan berarti kita harus menghindari nih. Tinggal gimana cara kita mengelola risikonya, kita atur kotak-kotak yang di bawah, keuangan pribadi kita, supaya kita bisa menjalankan atau mulai bisnis, kemudian meluncur ke atas teknologi roket ini, itu bisa lebih. Jadi itu sih, Riri. Oh, jadi selain modal, mungkin kita juga bisa membuat fondasi-fondasi itu ya untuk mempersiapkan dan semuanya juga bisa jadi balance ya. Ya, paling tidak biar risikonya itu buat keuangan kita pribadi atau dan buat keluarga, dan apalagi kalau kita punya anak itu tidak terlalu besar jadinya. Oke, itu insight yang sangat bagus tuh, karena kita memang harus minimize risk ya. Mengelola risiko. Ya. Kalau bisa risiko dikecilin ya, tapi gimana cara kita mengelola risiko, menurut saya itu istilah yang lebih tepat ya. Oke, thank you Mas Angkola. Nah, mungkin mau balik lagi nih ke Mas Ryan, selaku entrepreneurship, apakah memang langkah-langkah yang tadi dijelaskan oleh Mas Angkola sudah diterapkan sebelumnya? Betul, itu saya setuju banget dan saya udah terapin juga sama Mas Angkola. Dengan kita breakdownin kayak gitu, baru kita bisa ngeliat capacity-nya kita seperti apa. Banyak banget saya ngeliat teman-teman yang mau jadi entrepreneur, mereka nggak benar-benar melakukan namanya detailin dulu ya istilahnya dia punya wealth management tuh kayak gimana selain capacity daripada skill. Dan ujung-ujungnya di tengah jalan pas udah mulai bisnis itu malah kayak kebutuhan sehari-harinya kemakan, dana daruratnya kemakan, dan itu menurut saya bahaya sekali. Karena ujung-ujungnya itu bisa mempengaruhi kita punya kebahagiaan juga ya. Bayangin kalau misalnya kita mau jalanin usaha, kita udah siapin certain modal. Dan ternyata dan biasanya di sebuah bisnis, modal yang kita punya itu nggak pernah cukup. Pasti kita perlu nambah. Karena yang tadi saya mention, expense pasti keluar, tapi hasilnya apakah sesuai kita punya ekspektasi atau enggak, belum tentu. Dan saya ngelihat teman-teman yang pernah saya ngobrol bareng tidak menerapkan apa yang Mas Angkola lakukan, dan ujung-ujungnya malah mereka benar-benar kehilangan semuanya. Sampai mereka juga ada ya istilahnya minjem dari temen udah ke arah yang kurang bener lah istilahnya. Artinya kan kita punya debt ya istilahnya yang kita nggak bisa non calculated debt lah istilahnya kayak gitu. Dan cuma untuk full
idealism bahwa bisnisnya bisa jalan, itu bahaya sekali sebenarnya. Oke, jadi Mas Ryan juga sudah melakukan ya yang tadi Mas Angkola jelaskan tentang fondasi keuangan ya. Sudah, dan kita memang harus bagi antara kebutuhan pribadi, kebutuhan bisnis. Dan kalau misalnya untuk kebutuhan bisnis udah habis, it's time to say stop, istilahnya. Oke, thank you ya Mas Ryan. Sama-sama. Nah, sekarang mau nanya lagi nih ke Mas Angkola. Mas Angkola nih sebagai expertnya, kira-kira ada nggak sih tips untuk melakukan pengelolaan keuangan pribadi versus keuangan untuk bisnis? Oke, nah jadi benar banget tuh Mas Ryan sudah menyampaikan tadi bahwa memang keuangan pribadi kita dengan keuangan perusahaan tuh harus dipisah ya. Oke. Saya rasa nanti Mas Ryan bisa insight yang jauh lebih baik gitu dari saya gitu. Tetapi kenapa sih harus dipisahkan itu pertanyaannya gitu ya. Yang pertama, keuangan perusahaan itu harus dipisah supaya kita tahu modal yang kita taruh berapa, sehingga kita bisa pantau nih, apakah bisnis kita sesuai dengan ekspektasi nggak, sesuai dengan harapan nggak. Jangan sampai misalnya modal 100 tapi dapatnya cuma 1 dan itu berjalan sepanjang 10 tahun, berarti kan cuma 1% return-nya tuh. Nah, itu kita nggak dapat kalau kita mencampur dengan uang pribadi kita. Kita nggak tahu jadinya. Kalau dicampur adukan, kita nggak pernah tahu berapa sih modal yang kita keluarkan. Gitu. Itu menurut saya dasarnya gitu. Dan yang alasan yang kedua, supaya ketika tadi Mas Ryan sudah sampaikan, kalau pasti ada aja kurangnya tuh ya. Entah kurang mau ngembangin usaha, atau misalnya kemarin hasil kurang optimal, kemudian investasi tambahan diperlukan untuk capital expenditure misalnya. Nah ini yang kita juga harus pantau terus. Jadi jangan sampai keuangan pribadi itu seolah-olah itu adalah keuangan perusahaan, walaupun kita sama-sama yang pemiliknya ya, dua laporan keuangan ini kita pemiliknya gitu. Dan dana pribadi itu penting untuk dipisahkan. Kenapa? Karena untuk menjalankan, usaha harus jalan tetap ya. Pembayaran usaha ya tetap ada. Tadi Mas Ryan juga sudah sampaikan. Tetapi jangan lupa kita juga kan harus hidup gitu. So kebutuhan sehari-hari kita harus tetap penuhi. Sehingga kita perlu mencatat atau mengkotakkan, mengkelompokkan keuangan pribadi kita secara terpisah. Dan perlu diingat juga, Riri, kita sebagai orang ya, manusia juga punya tujuan keuangan pribadi gitu ya. Kalau tujuan keuangan perusahaan pasti ya ekspansi usaha, tapi pribadi kita sendiri punya tujuan, misalnya beli rumah, ya, atau untuk jalan-jalan, untuk pensiun nanti misalnya. So, jadi dengan kita memisahkan antara keuangan pribadi dengan perusahaan, kita bisa mulai memiliki tadi ya, tujuan keuangan pribadi, sehingga kita bisa, ya ujung-ujung bisa lebih bahagia lah gitu ya. Jadi, memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan itu sangat penting untuk dilakukan dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan. Oke, Mas Angkola. Jadi itu penting sekali ya untuk dilakukan pemisahan keuangan pribadi dan bisnis ya? Ya, betul. Oke. Nah, Mas Ryan, menurut Mas Ryan tadi apakah betul demikian yang telah dijelaskan oleh Mas Angkola? Lalu kalau boleh tahu, Mas Ryan sendiri sudah mempersiapkan belum sih investment portfolio-nya untuk dana pribadi? Oke, setuju banget 100% sama Mas Angkola. Dan jujur pas saya mulai pertama kali dulu, saya nggak melakukan itu. Jadi learning by doing ujung-ujungnya. Dan memang pernah di situasi di mana saya ngerasa kayak apa ya namanya stressful. Karena kayaknya kita limitin our personal spending, nggak happy lah kayak yang tadi di-mention juga gitu. Dan ujung-ujungnya jadi kayak slave to the company yang kita build sendiri. Nah kalau udah punya perasaan seperti itu bahaya banget sih menurut saya gitu kan. Harusnya the business yang istilahnya provide income kan ke kita kan, jangan sampai bisnisnya itu terus-terusan misalnya ngambil kita punya saving ya istilahnya untuk dihidupin gitu. Kalau seperti itu apa gunanya kita build the business gitu. Nah dari sana tapi jujur yang seperti ini memang harus dilewatin sendiri baru benar-benar ngerasain oh ini maksudnya gitu. Kadang kan kita suka lihat kan di Gramet misalnya banyak buku tentang entrepreneurship dan pebisnis ya. Tapi itu semuanya text based gitu.
emotionnya belum benar-benar dapat unless kita ngelakuin itu sendiri gitu. Sama aja kayak kita sekarang ngelihat banyak orang goes, mereka sampai 100 kilo dan lain-lain, kelihatannya capek, bener-bener puas. Tapi kita yang ngelihat mereka goes, kita understand, tapi kita nggak ngerasain sendiri. Beda ininya, apa yang kita consume jadinya. Nah, balik lagi, waktu itu saya benar-benar learning by doing, dan habis itu juga ngambil CFA. Dari saya ngambil CFA, barulah saya benar-benar belajar tentang apa yang tadi Mas Angkola sharingin ya, tentang how to manage the wealth, terus ternyata company punya, apapun yang terjadi di company, nggak boleh sampai itu tuh kena ke pribadi juga. Separation seperti itu penting banget gitu. Karena by the end of the day, bukan artinya bisnis pertama yang kita jalani itu pasti sukses, belum tentu. Bisa jadi apapun alasannya ada, dan ujungnya kalau kita ngelihat udah banyak ngambil kita punya personal saving, mungkin it's time to switch mungkin, atau stop. Oke, jadi Mas Ryan sendiri memang sudah memanage portofolio untuk keuangan pribadi ya? Betul. Nah, thank you Mas Ryan untuk informasinya. Nah, mungkin mau balik lagi nih ke Mas Angkola. Mas Angkola, ini kan situasi market, apalagi dengan terpilihnya Presiden US yang baru, kira-kira untuk investment di capital market, apa sih yang bisa dipertimbangkan untuk pebisnis gitu? Dan mungkin yang tidak membantu, mungkin yang tidak mengganggu biaya operasional ya? Oke, jadi kalau tadi kita udah bicara tentang memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan gitu ya. Keuangan perusahaan Mas Ryan lah lebih jago karena tadi perusahaannya mendapat funding 3 kali ya, so itu luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Nah, saya akan fokus ke pribadi nih, keuangan pribadi. Kan kita inginnya adalah kita punya dana itu, punya wealth itu tetap terjaga gitu ya, sambil usaha kita terus dibangun gitu. Sehingga kita perlu yang kotak-kotak tadi saya sampaikan, apakah kita sudah punya certain budget untuk kebutuhan kebutuhan sehari-hari, untuk pembayaran kewajiban keuangan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita sudah punya itu, kemudian kita sebagian dari dana yang udah kita jadikan safety net tanda kutip cadangan kita bisa investasikan atau bisa membuat dana itu selain kita punya usaha juga investasi lain yang jenisnya karena tidak melibatkan langsung effort kita atau keringat kita atau dan tidak terlalu menghabiskan waktu kita gitu. Nah, investasi di pasar modal itu cukup beragam, Riri ya. Tapi supaya bagi dua bagian. Yang pertama adalah berbasis investasi saham, dan yang kedua yang underlying-nya atau basis investasinya adalah obligasi. Nah, tujuannya apa sih, Angkola? Kenapa sih kita perlu yang dana tadi, pengelolaan keuangan pribadi kita yang nganggur tadi, yang memang kita parkirin, memang bukan buat usaha dan bukan buat kegiatan sehari-hari, itu gunanya buat apa? Supaya dana yang kita taruh atau sisi tadi kalah pelan, bahwa ketika kita di underlying aset obligasi dan saham, itu dua grafik yang di atas, itu mengalahkan garis inflasi. Ya, tujuannya supaya uang yang sudah kita sisihkan atau memang kita pakai untuk jangka waktu menengah dan panjang, itu nilainya tidak berkurang. Jadi selama 10 tahun terakhir, instrumen obligasi dan saham itu memberikan imbal hasil yang relatif bagus tuh, Riri, ya secara historical ya. Khusus untuk obligasi, misalnya cumulative return selama 10 tahun itu 154%, atau setahun itu secara compounded atau bunga berbunga itu setara dengan 9,8%, sedangkan saham total kumulatifnya sepanjang 10 tahun adalah 148%, dengan ekuivalen per tahun itu kurang lebih 9,5%. Jadi dana yang kita taruh atau kita jadikan kita sisihkan lah untuk tujuan jangka menengah dan panjang ini, itu tetap bisa berkembang mengalahkan inflasi. Dan instrumennya tadi ya, kita tidak perlu terlalu memantau sehingga kita bisa fokus pada bisnis kita. Salah satu kendaraan yang bisa dimanfaati, sedikit membahas instrumen reksadana itu, aset ada juga campuran ya, juga
teman-teman Ibu hadir di web ini lanjut tentang reksadana, itu bisa menghubungi teman-teman di Bank Mandiri. Reksadana live cukup lengkap, punya rendah sampai tingkat risiko tinggi, dan kelas asetnya kurang lebih saham dan obligasi. Dan ini yang bisa kita manfaatkan untuk tadi ya Riri, untuk pengelolaan keuangan kita pribadi. Sehingga kita tetap bisa fokus pada waktu kita bisa kita curahkan untuk usaha, effort kita juga untuk bisnis kita, ya. Tetapi keuangan pribadi bisa kita investasikan ke aset-aset yang memang dilihat dari historik bisa memberikan imbal hasil yang menarik. Oke, jadi instrumen untuk obligasi dan saham sekarang cukup menarik ya Mas Angkola ya? Iya. Dan itu juga mungkin apalagi kita untuk keuangan pribadi kita ya tadi Ri ya. Iya, untuk keuangan pribadi ya, dan itu kita juga tidak perlu tiap hari memantau ya, maksudnya bisa dalam instrumen reksadana juga ya. Betul. Oke, Betul. thank you Mas Angkola untuk insight-nya. Nah, mungkin untuk Mas Ryan nih, pertanyaan terakhir. Kira-kira untuk mengumpulkan modal dalam membangun bisnis, sumbernya tuh bisa dari mana aja ya? Terus seberapa besar sih dari keuangan pribadi yang boleh kita chip in untuk bisnis itu? Oke. Jadi kalau menurut saya pertama-tama kan kita pasti buat projection ya. Baru dari sana kita tahu nih kita mau capai sales berapa misalnya dalam 3 tahun, 4 tahun, dan butuh modal berapa nih sekarang. Nah, salah satu cara ya, kita pakai saving, dan kalau saya biasa sih sukanya misalnya cuma anggap aja 30%. Tapi misalnya tiap bulan kita spending di hobi misalnya ya, kita kurangin juga gitu. Karena kita juga istilahnya, misalnya kita ngelihat kita butuh modal 100 juta gitu. Oh, ada nih, tapi biasanya saya spare nih jadi 120. Karena pasti perlu ada buffering ya, kita bilang. Nah, kalau misalnya di situasi di mana kayak saya ya, dia itu waktu itu gaji pas-pasan, pengen mulai bisnis gitu ya, dan udah nggak tahan lagi nih, pengen mulai gitu. Jadi saya suggest untuk pinjem dari orang tua. Itu salah satu cara yang paling maksudnya mungkin teman-teman ngerasa, aduh, tapi kan nggak enak sama orang tua, mereka udah hidupin kita, terus masa kita minjem lagi gitu. Sekali lagi, di sini minjem, bukan minta. Kalau minta artinya kita nggak perlu bayar. Kalau minjem, ujung-ujungnya kalau bisnis sukses tetap harus dibayar balik gitu. Dan lewat orang tua tinggal diatur nanti interestnya mau berapa. Tapi biasanya orang tua ya mungkin nggak minta ya istilahnya. Atau kalau mau lewat bank misalnya bisa, tapi harus ada kolateral gitu. Kalau mau jalan yang paling singkat memang lewat orang tua gitu. Kita nggak perlu harus nge-pitch ya. Kalau dulu saya pakai modal sendiri yang tadi saya mention, habis itu saya langsung ke jalurnya jalur investor atau venture capital. Itu another way juga. Oke, jadi salah satu sumbernya itu bisa mungkin loan ke orang tua, lalu bisa dari bank, serta venture capital ya? Betul. Oke, thank you banget Mas Ryan untuk insight-nya. Nah, sebelum kita membuka sesi tanya jawab hari ini, mungkin saya mau minta tips nih ke Mas Ryan dulu. Mas Ryan boleh nggak sih di-share tips dan opportunity apa sih untuk mulai bisnis di Indonesia? Oke, jadi menurut saya balik lagi, pertama kita harus kita harus tahu bisnisnya yang kita mau mulai apa. Kita ngelihat di Amerika atau di China udah ada atau belum. Jangan pernah reinvent the wheel ya. Jadi kalau misalnya di sana udah jalan ya, nah boleh nih kita bawa balik ke Indonesia. Ya tinggal kita terapin, karena chances-nya bahwa itu bisa jalan juga lebih tinggi daripada ide yang sama sekali belum ada. Itu satu. Kedua, setelah kita tahu bisnisnya apa, market size-nya berapa gede. Dan saya suka pakai patokan misalnya market size-nya itu lebih dari 1 billion US atau enggak. Kalau misalnya nggak lebih dari 1 billion US ya, mungkin kita pikir lagi nih, apa namanya, untuk bisnis yang lain gitu. Jadi itu patokan saya. Dan ini saya ngomongnya total addressable market ya, istilahnya. Dan ketiga itu,
tipsnya adalah cari partner. Karena nggak mungkin kita jalanin ini sendiri gitu. Dan cari partnernya pun juga harus yang komit. Ada kriterianya sendiri mau cari partner yang kayak gimana. Jangan sampai partner yang kita cari itu adalah misalnya kita ngajakin nih mau partneran sama satu orang, terus belum apa-apa dia nanya gajinya berapa. Nah, kalau kayak gini nggak siap nih jadi partner nih. Kalau mau jadi partner ya, itu memang harus yang istilahnya mungkin 6 bulan, 1 tahun pertama nggak makan gaji sama sekali. Benar-benar dia yang keluarin sama kita ya, dari dana sendiri itu keluarin sebagai modal, dan dia juga committed full time di sini. Jangan yang setengah-setengah juga. Kalau mau setengah-setengah atau cuma punya uangnya tapi nggak bisa aktif on a daily operation, mendingan jadi investor aja. Oke, thank you Mas Ryan untuk tipsnya, menarik sekali Sama-sama. ya. Jadi ternyata kita tuh harus very committed ya kalau misalnya untuk memulai suatu bisnis ya. Betul. Harus sangat sih. Karena apalagi ke depannya kalau kita udah punya tim, kitanya nggak motivated, timnya juga nggak bakal motivated gitu. Jadi jangan expect bahwa oh ya kita punya tim, terus habis itu ya udah tim yang jalanin. Enggak, otaknya tetap di kita yang atur strategi, kita yang arahin directionnya. Kalau misalnya depan jurang, terus kita suruh maju ya semuanya ikut masuk ke jurang gitu. Iya, iya. Baik, kasih Mas Ryan untuk tipsnya. Nah, Sama-sama. untuk Mas Angkola, kira-kira boleh nggak di-share tips juga untuk berinvestasi sambil memiliki bisnis? Oke. Jadi ada satu ilustrasi lagi nih Riri, mudah-mudahan Boleh. jadi ilustrasi yang memberikan inspirasi buat Bapak dan Ibu dan teman-teman yang hadir pada webinar di sore hari ini gitu. Kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan pribadi gitu ya, dan tadi saya sudah sampaikan kita bisa bagi-bagi, kemudian untuk dana yang benar-benar tidak dipakai itu bisa kita masukkan ke dalam aset investasi di pasar modal. Yang tadi saya sampaikan yang paling mudah adalah 2 kategori besar, saham dan obligasi. Dan rasionya ini balik lagi terserah sesuai dengan profil risiko kita gitu ya. Nah, tujuan dari kita melakukan investasi ini itu memang tujuannya adalah ingin mendapatkan capital gain dari investasi itu. Jadi kita lancar bisa dapatkan investasi atau dana yang kita parkir anggur ini kita juga bisa mendapatkan return. Tetapi ada lagi satu tambahan yang bisa kita cermati ya, sebagai kita ketika kita melakukan investasi di pasar modal gitu. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan return semata atau capital gain semata, tetapi kalau kita berinvestasi di pasar modal kita juga bisa banyak belajar nih Riri ya. Sebagai contoh misalnya kalau kita berinvestasi di aset yang underlying-nya saham. Ya dengan kita berinvestasi di underlying-nya saham, jadi kita agak kepo, ingin cari tahu gitu. Ini investasi saham saya lagi bagus kenapa gitu ya? Atau lagi koreksi ini kenapa gitu. Sehingga kita ketika kita berinvestasi di saham, kita bisa tahu ada siklus bisnis gitu. Oh, siklus bisnis sekarang tuh lagi kurang baik gitu. Tetapi bukan berarti akan tidak baik terus karena namanya siklus pasti ada turun naik. Dengan kita berinvestasi saham jadi kita ngerti gitu. Kemudian ada sektor yang unggul, gitu. Periode tertentu misalnya. Beberapa waktu yang lalu sektor yang unggul di Indonesia waktu itu adalah energi, ya karena harga-harga komoditi itu naik. Tetapi untuk yang sekarang, saya rasa komoditi bukan satu sektor yang luar biasa unggul, ya. Tapi sektor teknologi misalnya itu menjadi sektor unggulan sekarang. Ya dengan kita investasi di saham, jadi kita tahu gitu. Kemudian tren laba korporasi gimana? Ya karena ketika kita berinvestasi di saham harga turun naik itu juga berkaitan dengan laba korporasi. Kemudian juga akan adanya aksi korporasi. Oh, perusahaan dengan B merger, ya. Perusahaan C itu melakukan right issue gitu. Jadi kita jadi ngerti cara kerja korporasi besar itu seperti apa dengan berinvestasi saham. Nah, kalau kita berinvestasi itu insight-nya atau pengalamannya bisa dapat hal yang lain lagi gitu. Misalnya ketika kita berinvestasi di obligasi, kita harus tahu tren suku bunga seperti apa. Ya, apalagi kalau kita bisnis dan tadi dana salah satu sumbernya adalah dari bank, akan dari investor, itu beda cerita. Kemudian kita kebijakan Indonesia itu adalah obligasi-obligasi pemerintah, sehingga apapun kebijakan pemerintah, ya
itu kita bisa lebih punya apa ya, jadi pengen tahu gitu ya, karena kita punya aset berkaitan dengan pemerintah tadi ya. Kemudian otomatis juga ketika bicara tentang obligasi itu kita akan jadi familiar atau jadi akrab dengan istilah inflasi atau tren inflasi ke depan. Jadi iya, dengan kita melakukan investasi di pasar modal, kita bisa, harapannya ya, kita bisa mendapatkan capital gain, tetapi untuk kita sebagai pebisnis, apalagi kita baru mulai berbisnis, ternyata investasi di pasar modal nggak hanya bicara soal potensi keuntungan, tapi kita bisa belajar elemen-elemen lain dari aset kelas investasi tersebut yang saya rasa bisa berguna buat bisnis kita ke depan. Jadi itu tipsnya, Ri, dari saya. Oke, jadi salah satunya tuh kita juga punya opsi bisa invest ke instrumen saham dan obligasi ya, karena dengan invest ke saham jadi interested juga, pengen tahu kondisi market seperti apa, sama halnya juga Betul, dengan jadi kepo ya. kepo ya. Sama juga dengan obligasi, kalau obligasi mungkin kita jadi tahu kira-kira ada kebijakan pemerintah apa sih yang berubah gitu ya. Oke. Betul, betul. Thank you Mas Angkola untuk penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung masuk sesi pertanyaan. Saya mau mengingatkan lagi untuk 5 penanya terbaik hari ini udah ready nih 5 buku karangan Ryan Gondokusumo yang berjudul Cara Mulai Bisnis Online, dan juga ada 5 reksadana Manulife Asset Management persembahan dari Bank Mandiri. Nah, langsung saja kita bacakan untuk pertanyaan nomor 1. Kalau misalnya mau membangun bisnis jasa, bagaimana membangun market share yang besar? Karena kan bisnis jasa terutama untuk tech bisnis yang saingannya sangat banyak di era digital. Dan apa benar kalau startup bisnis itu biasanya dekat dengan istilah bakar uang? Oke. Itu pertanyaan untuk saya mungkin. Buat Mas Ryan ya. Jadi balik lagi, target marketnya kita siapa? Kalau kayak misalnya 1000, kita lebih targetin ke B2B daripada B2C. Makanya selama 8 tahun ini kita build customer ya, jumlahnya 12.000 yang tadi saya mention itu semua B2B. Beda misalnya sama Gojek ya, atau Grab, yang dimana dia punya customer itu sampai 30 juta, tapi B2C. Artinya penggunanya itu siapapun bisa, not necessarily company. Nah, untuk di dunia tech ya, kalau misalnya targetnya B2C, itu yang banyak orang bilang harus bakar duit. Karena ujung-ujungnya itu, contohnya saya ambil Gojek sama Grab. Mereka sediain service yang sama, yaitu ride sharing ya. Dan unique selling-nya apa antara mereka berdua, itu nggak ada. Dan ujung-ujungnya yang matters itu price. Kalau kita adain diskon atau turunin price, yang paling diuntungkan adalah consumer. Dan otomatis brand kita langsung keinget adalah, oh ya yang terakhir kali kasih promo tuh siapa, gue pakainya itu aja. Nah dari sanalah sebenarnya istilah bakar duit itu datang. Karena both companies, Gojek sama Grab itu coba untuk win yang namanya customer, there is no loyalty di sini, tapi cuma win the customer istilahnya. Karena kenapa saya bilang no loyalty? Kalau misalnya habis Grab kasih diskon, terus diskonnya stop, tiba-tiba Gojek kasih diskon, pasti kita beralih. Karena after all dia punya service juga sama gitu. Nah itu mungkin istilahnya bakar duit. Dan tadi ada pertanyaan yang pertamanya, sorry Ri, saya boleh lihat lagi tadi pertanyaan. Ya? Oke, coba kita munculkan. Iya. Membangun market share yang besar ya, karena kan bisnis jasa. Market share nih. Oke, balik lagi. Kita maunya build bisnis yang seperti apa dan target marketnya siapa. Kalau B2C itu memang kita harus build market share yang besar. Nah, caranya yang tadi, yang bakar duit. Tapi kalau B2B caranya beda. Market share kita not necessarily besar. Kayak kita as a company, 1000 itu kita lebih ke arah ke profitability. Jadi kita grab client one by one.
Kita pertama-tama pitch, lama-lama kita jalan digital marketing supaya gerak lebih banyak gitu. Jadi balik lagi market yang besar itu tergantung daripada bisnis modelnya kita kayak gimana, kompetitornya seperti apa, dan how fast sama timingnya kita. Ini kan yang ketakutannya dari setiap pebisnis adalah gimana nih kalau tiba-tiba ada pesaing yang lebih gede masuk dan kita geraknya lambat kan istilahnya. Tapi balik lagi, not every business itu bisa direplicate dengan mudah. Dan not necessarily kalau punya modal itu cukup untuk replicate hal tersebut gitu. Ada hal-hal atau faktor yang lain yang kita bilang barrier to entry ya, untuk orang lain bisa replicate our business. Oke, thank you udah dijelaskan secara sangat detail untuk pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Bagaimana kita memastikan proof of concept dan mendapatkan traction di awal bisnis? Ini seperti untuk Mas Ryan lagi nih. Oke. Ini pertanyaan lumayan bagus. Jadi kalau proof of concept itu, saya lebih suka ke yang namanya product market fit. Maksudnya apa sih product market fit? Setelah saya buat suatu produk, kayak misalnya saya ada 1000.com ya, dan saya udah dapetin klien nih. Saya lakukan sedikit marketing, saya udah dapetin klien, dan anggap aja dari 10 klien yang saya dapat, 4 klien itu saya survei, dan mereka bilang kalau nggak ada 1000.com itu, mereka devastated banget. Isinya dia butuh banget gitu. Dan terutama untuk jasa yang kita tawarin ya, misalnya website atau desain gitu. Artinya kita tahu kita udah mencapai yang namanya product market fit. Nah, setelah kita capai namanya product market fit, saatnya kita grow traction dengan cara kita push marketing lebih banyak. Oke, wah tadi sangat detail ya untuk proof of concept sudah terjawab dengan baik sepertinya. Mungkin kita langsung lagi ya ke pertanyaan nomor 3. Nah, bisnis bidang apa yang bisa diandalkan untuk masa depan yang penuh dinamika? Lalu Manulife menginvestasikan ke bidang apa di masa yang penuh perubahan seperti saat ini? Nah, ini pastinya langsung ke Mas Angkola nih. Mungkin yang nomor 1 ke Mas Ryan kali ya, yang pertama. Tapi saya coba mau jawab dulu. Kalau bidang usaha tuh, balik lagi kalau kita bicara tentang saham, tadi sektor itu selalu bervariasi ya. Kadang sektor misalnya tadi energi beberapa waktu lalu itu lagi booming, sekarang lagi redup. Nah, itu bervariasi. Dengan kita berinvestasi jadi tahu. Nah, sektor yang sekarang lagi boom adalah yang berkaitan dengan yang Mas Ryan lakukan ya, yaitu sektor yang berkaitan dengan teknologi. Kenapa? Karena terutama di era kita lagi pandemi seperti sekarang, kita tidak terlalu banyak punya ruang untuk bergerak, teknologi terus berkembang, itu yang membantu hidup kita gitu. Jadi perusahaan-perusahaan teknologi ini yang dianggap sebagai sektor yang anti COVID ini, itu yang membuat investor jadi tertarik ke sana. Jadi salah satu misalnya reksadana kita ya, kita juga punya reksadana yang berinvestasi itu banyaknya ke saham-saham teknologi, khususnya di Asia. Yaitu adalah namanya Syariah Saham Asia Pasifik ya. Ini investasinya sekitar 30% itu adalah perusahaan-perusahaan teknologi, dan sekitar 8-9% itu ke perusahaan-perusahaan e-commerce yang basisnya di China misalnya. Nah, hal-hal ini yang menurut kami itu adalah ada masanya, dan yang saat ini yang terlihat banget itu adalah teknologi. Ya. Ke depan gimana gitu? Apakah teknologi akan terus boom? Teknologi itu tetap akan menjadi hal yang kita butuhkan, itu nggak bisa kita tinggalkan, tetapi sektor yang lain menurut saya akan terus berganti masanya gitu. Misalnya ke depan sektor finansial akan balik lagi gitu ya, ketika masa COVID selesai, ada vaksin, perusahaan-perusahaan bisa bergerak lebih cepat, itu sektor finansial pasti akan naiknya lebih cepat. Jadi sektornya beragam, tergantung dari situasi, dan yang sekarang adalah sektor teknologi yang lebih promising ya. Oh, jadi sekarang teknologi itu cukup menarik ya, Mas Angkola ya, untuk dilirik ya pada saat kondisi seperti ini ya. Betul. Nah, mungkin Mas Ryan ada yang ingin ditambahkan tadi, karena ada beberapa poin tuh untuk pertanyaannya.
Saya setuju. Kalau misalnya dari investment industri ya, ada sektor kayak yang Mas Angkola mention, saya juga mungkin bakalan lebih go ke teknologi side. Kalau dari segi bisnis, misalnya teman-teman mau jalanin atau mau mulai bisnis baru di masa yang unpredictable kayak gini, ada bagusnya itu kita lakukan riset dulu. Dan itu bisa dilakukan lewat Google. Jadi di Google ada tools namanya Google Trend, dan kita bisa ngeliat keyword apa yang makin banyak orang cari, mulai dari Maret ya. Maret itu kan pandemi mulai kan. Jadi kalau misalnya keyword tersebut banyak, saya kasih contoh misalnya masker ya, atau delivery food, itu naiknya drastis. Artinya ada potensial bisnis di sana. Dan kejar juga, maksudnya jangan sampai cuma kepatok sama idenya, tapi benar-benar ngelihat marketnya ada atau enggak gitu. Karena market itu yang baru determine bahwa apakah ada opportunity atau enggak. Oke, thank you Mas Ryan untuk jawabannya. Nah, langsung aja mungkin kita ke pertanyaan yang keempat ya. Bagaimana meet expectation ke si penanam modalnya nih? Ini untuk Mas Ryan pertanyaannya. Oke, saya ceritain dikit juga. Jadi dulu itu pertama-tama kan saya maksudnya getting investor juga itu first time ya istilahnya, dan banyak hal yang saya belajar juga dari investor saya. Kita nggak dikasih kayak ada guidelines gitu, enggak gitu, tapi kita cuma harus understand our relationship ke mereka. Kalau saya di kakinya investor, kira-kira apa sih yang saya expect dari entrepreneur itu? Saya akan ngebagi antara entrepreneur yang misalnya, oh tiap bulan pasti updatein saya, sama yang 6 bulan kemudian baru update ke saya. Otomatis kita langsung bisa ngelihat perbedaannya. Oh, kalau yang tiap bulan itu update, artinya memang mereka istilahnya bukan cuma understand the business ya, tapi they care for their investor. Mereka ngerasa bahwa investor mereka pemilik daripada company ini. Oleh karena itu, mereka juga mungkin butuh advice dari investor mereka. Jadi persamaan persepsi ini investor kita nggak bakal kasih kunci jawabannya, tapi lebih di how kita meeting sama mereka, kita ngobrol, kita understand gesture-nya tuh kayak gimana, baru kita benar-benar ujung-ujungnya kan oh ternyata ini nih expectation-nya. Dan tiap-tiap investor juga beda. Ada yang very intense detail, ada yang lebih less aktif lah istilahnya. Oh, jadi hal-hal tersebut bisa kita lakukan ya untuk manage expectation dari investor kita ya? Betul, dan not necessary cuma misalnya angka harus bagus. Itu memang sesuatu yang kita kejar. Tapi daripada itu kita juga harus peduli sama mereka. Oke, itu good point sih. Jadi kita harus peduli ya ke investor kita ya. Betul. Karena kalau ke depannya ada something wrong with the company, yang bisa bantu kita salah satunya adalah investor kita, bukan investor yang baru. Investor yang baru belum ada urusan sama kita. Mereka nggak punya kepemilikan di dalam company kita. Tapi our existing investor punya. Mereka punya saham di company kita. Oleh karena itu, kalau kita mau minta bantuan, pasti ke mereka dulu. Oke, thank you Mas Ryan untuk jawabannya. Sama-sama. Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir. Oke, kalau menurut pengalaman Kak Ryan dan Kak Angkola, untuk kami-kami yang sudah tidak terlalu muda lagi, tapi masih ingin mandiri, apa bisnis yang paling cocok sih? Dan untuk berinvestasi mana yang lebih baik, saham atau obligasi? Mungkin kita ke Mas Angkola dulu ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara investasi di pasar modal, itu tidak mengenal umur ya. Jadi bisa muda, bisa setengah muda, setengah tua, gitu. So itu tidak mengenal umur. Dan untuk saham atau obligasi juga itu tergantung dari selera kita ya. Sebetulnya kita mau pedas atau mau tidak pedas gitu. Karena dua-dua ini punya karakteristik yang berbeda.
saran saya sih ada baiknya kita melakukan kombinasi antara dua kelas aset ini, Ri. Misalnya, kenapa harus dikombinasiin ya? Misalnya, kayak tahun ini itu dari awal tahun sampai sekarang itu saham itu terkoreksi sekitar 15%, 16% gitu ya dari Januari sampai sekarang. Tapi untuk obligasi itu naik gitu. Kenapa obligasi naik? Karena tren suku bunga turun. Ya, jadi obligasi kebantu naik. Jadi kalau kita punya dua-duanya, ini akan saling complementing. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama. Yang kedua, pastikan kita punya tujuan investasi. Jangan cuma ikut-ikutan atau cuman ya yang penting punya gitu ya. Tapi kita punya tujuan investasi dan yang kita investasikan itu untuk apa? Kenapa itu penting? Karena itu akan membantu supaya kita bisa naruh ke aset yang tepat. Misalnya gitu ya. Tujuan investasi saya adalah untuk 2 tahun lagi anak saya sekolah. Itu pasti berbeda dengan, asetnya pasti akan berbeda dengan tujuan investasi untuk saya pensiun 20 tahun lagi gitu. Aset kelas yang untuk 20 tahun dan untuk pensiun itu mungkin bisa lebih banyak sahamnya. Tapi untuk yang tadi 2 tahun lagi untuk bayar anak saya sekolah, itu obligasinya mungkin akan lebih banyak. Ya. Jadi, satu, kita harus punya kombinasi. Yang kedua, kita lihat tujuan investasinya dan horizon investasi kapan, itu yang akan menjadi faktor penentu yang paling penting untuk kita jadikan pertimbangan. Oke, thank you Mas Angkola. Jadi memang belum telat ya kita untuk start Oh, investasi. belum. Better late than never katanya. Betul. Iya, benar. Nah, mungkin untuk Mas Ryan nih ada yang ingin ditambahkan? Kalau saya cuma untuk nambahkan dari Mas Angkola, kayak balik lagi ke yang pertama kali jawaban Mas Angkola untuk bagi-bagi ya. Kita punya income. Misalnya saya punya 10 juta. Jadi kita mesti breakdownin dulu. 3 juta untuk cicilan misalnya. Cicilan kan kita bisa ujung-ujungnya kalau lunas dapat aset kan. Terus 3 juta lagi untuk kita mungkin beli investment vehicle. Misalnya Manulife punya investment supaya kita, dan misalnya kalau saya konservatif, saya milihnya yang aman, tapi ada return-nya tiap bulan, tiap tahun. Dan ketiga, misalnya 4 juta sisanya itu anggap aja saya mau pakai untuk mulai bisnis. Dan dari sana, mungkin tadi 4 juta itu saya juga pakai untuk hobi. Porsinya saya kurangin untuk yang hobi. Tapi yang untuk build aset sama yang untuk investment itu tetap sama misalnya. Atau malah bisa lebih gede. Jadi istilahnya harus ada yang kita korbanin juga di sana gitu. Dan balik lagi itu tinggal gimana kita udah paparin terus kita gedein, kecilin yang kita dim itu penting dan sesuai dengan tujuannya kita ke mana gitu. Kalau saya mau jalanin bisnis dan butuh modal lebih gede, ya porsi itu yang gede-gedein gitu. Tapi jangan sampai nyerempet istilahnya. Jangan sampai full maksudnya 10 juta itu semuanya untuk bisnis, it's not wise juga gitu. Jadi balik ke yang tadi Mas Angkola di sesi awal mention itu memang harus dilakukan untuk personal wealth management istilah. Baik, jadi memang untuk membuat portofolio itu sangat penting ya agar memaksimalkan income-nya juga dan portofolio dibuat berdasarkan needs kita ya. Betul, setuju. Dan saya temuin banyak temen yang truthfully ini hal yang nggak susah, tapi banyak yang belum lakuin juga. Pas kita jabarin, kita tulis, baru oh ya it make sense gitu. Kadang kan kita cuma di kepala atau di otak aja kebayangnya masih ada deh segini. In reality kita overspend misalnya. Iya sih, jadi mungkin masih banyak juga yang belum aware, tapi ini sangat penting ya untuk memanage portofolio ya. Betul. Apalagi ini kayak bentar lagi kan ada promo 11-11 kan. Tiba-tiba nanti Iya, betul, budget spending jadi naik gitu. Kok? Gitu. Oke, thank you untuk Mas Ryan dan Mas Angkola untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, sekarang saya akan langsung mengumumkan 5 pemenang yang beruntung. Nomor 1 itu kita ada Mbak Indriana S. Selamat kepada Mbak Indriana. Lalu nomor 2 ada Mas Yoga T. Selamat untuk Mas Yoga. Nomor 3 ada Mahesa Galing. Selamat untuk Mas Mahesa. Nomor 4 ada Mbak Sinta. Selamat untuk Mbak Sinta. Dan yang terakhir ada
Mas M. Adriana. Selamat untuk Mas Adriana. Nah, tadi kita sudah mendengarkan juga sesi pertanyaan. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Angkola dan Mas Ryan juga untuk kehadirannya di hari ini di acara webinar kita. Oh iya, sebelum kita menutup acara ini, saya juga mau mengingatkan tadi untuk pemenang akan mendapatkan 5 buku karangan Ryan Gondokusumo dan juga Reksadana Manulife persembahan dari Bank Mandiri. Untuk Bapak Ibu yang hari ini belum sempat nonton atau mungkin mau menonton lagi acara ini, bisa nanti langsung akses ke YouTube Bank Mandiri. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga acara ini bermanfaat untuk pengembangan dan perencanaan investasi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa, salam sejahtera untuk semuanya, sukses selalu. Terima kasih. Kami mempersembahkan Mandiri Kartu Kredit World Elite untuk Anda, nasabah utama kami. Nikmati setiap perjalanan Anda dengan berbagai keistimewaan dan layanan khusus yang tak terlupakan. Saatnya hadirkan berbagai momen istimewa Anda dengan Mandiri Kartu Kredit World Elite. Saatnya Mandiri.